Halo, Assalamualaikum. Terima kasih mau berkunjung ke channel YouTube sederhana saya. Kali ini mau berbagi aja sedikit tentang 7 cara atau tips mudah membuat artikel ala Talita Rahma atau Lita TR. Ini tipsnya saya buat untuk kelas Aklit. Apa itu Aklit? Akademi Literasi teman-teman TMH. Nah, sebelum saya memberikan tipsnya, kita diskusi dulu. Apa artikel itu? Ternyata artikel itu menurut KBBI nih, apa tuh KBBI? Kamus Besar Bahasa Indonesia. Artikel adalah karya tulis lengkap, misalnya laporan, berita, atau esai dalam majalah. Bisa dalam surat kabar juga, dan lain sebagainya. Sementara menurut buku To Be Journalist, karangan Yani Yosef, sebutan artikel biasanya digunakan oleh media massa cetak, seperti surat kabar dan majalah. Artikel menurut Yani Yosef itu adalah salah satu ekspresi atau pengungkapan gagasan, konsep pemikiran atau pendapat tentang suatu hal atau masalah dengan maksud memberikan analisis masalah serta memberikan konsep pemecahan masalah tersebut. Lalu bagaimana kita memulai menulis artikel ya? Yang pertama pastinya cari ide dan kumpulkan ide ke bank ide. Setuju? Yap, ciptakan bank ide kita sendiri. Bagaimana kita mendapatkan idenya? Yang buat suka selancar di sosial media, bisa dong dapetin dari berita online, lihat status teman, atau tagar yang populer di Twitter, Instagram, gitu. Itu juga bisa jadi suatu ide yang menarik. Terus yang kedua, buat yang suka baca buku, yang senang memperhatikan kejadian yang ada di sekitar kita, gitu kan. Nah, bisa nih bikin tentang resensi buku, film, musik, drakor, dan lain sebagainya. Yang paling simpel adalah pengalaman pribadi. Boleh resep makanan, tips mendidik anak, tips menulis, berbisnis, dan lain sebagainya. Nah, tips yang kedua, buatlah kerangka tulisan. Sebagai penulis pemula, kayak saya, di awal-awal dulu, yang perlu dilakukan adalah menuliskan ide secara urut atau runut dan rapih. Salah satu caranya membiasakan diri membuat kerangka tulisan. Untuk artikel hanya butuh 3 inti kerangka saja, kalimat pembukaan, isi, dan kalimat penutup. Mulailah menulis. Ini yang paling penting, pilihlah pembahasan dari yang paling kita kuasai dan yang paling membuat kita bahagia saat menuliskannya. 3. Cobalah menulis. Kalau udah menulis, coba aja dulu. Buat kalimat yang panjang, minimal 300 sampai 500 kata. Sebagai penulis pemula, biasakan terlebih dahulu untuk menulis kata yang panjang. Hal ini dimaksudkan agar penulis terbiasa mengeluarkan idenya lewat kata-kata. Terus biar konsisten juga dengan menulis. Yang paling penting adalah tetap disesuaikan dengan format yang sudah ditentukan. Ada kalimat pembukaan, isi, dan kalimat penutup. Yang paling penting juga nih, pakailah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jangan pakai bahasa alay tulisannya, pakai gabungan huruf sama angka. Oke, tips yang keempat, agar mudah, maksudnya agar mudah di sini adalah di bagian isi itu dituliskan dengan poin-poin atau listicle. Biasanya bagi penulis pemula yang di kepalanya suka ada ide-ide melesat di kala menulis, biar idenya nggak tiba-tiba melesat begitu aja terus lupa, kan itu ditulis di bank ide tuh. Nah, habis itu saat menuliskannya di paragraf, itu juga penting untuk pakai poin-poin, biar lebih runut dan rapih. Sekali lagi, runut dan rapih. Nah, karena artikel juga adalah sebuah gagasan atau membahas sesuatu ide yang ada tipsnya maupun solusinya, maka akan lebih memudahkan penulis dalam memberikan solusi jika dengan poin-poin. Jadi biar nggak panjang juga tulisannya. Jadi terlalu kepanjangan salah, pendek banget juga salah, ya kan? Jadi enak sedang-sedang saja. Kayak lagu ya. Oke, itu dia tips yang keempat.
Tips yang kelima, gunakan teknik ATM. Apa sih ATM? Amati, tiru, dan modifikasi. Yap, ini adalah yang paling mudah kita lakukan. Sebagai penulis pemula adalah belajar dari penulis senior, setuju? Nah, salah satunya adalah dengan ATM. Kita amati dulu, oh begini nih cara artikel-artikel yang memang udah hits atau yang berada di jajaran halaman Google pertama. Lalu kita tiru, maksudnya oh ini temanya yang oke, tirunya di situ nih. Modifikasi adalah tuliskan dengan gayamu sendiri. Yang keenam, gunakanlah sumber referensi yang terpercaya. Nah, memang jika ada diperlukan sumber-sumber tertentu, misalkan kayak data populasi atau data kesehatan dari peneliti atau survei dan lain-lain, itu kan butuh sumber. Sebaiknya cantumkan dari sumber yang terpercaya biar enggak hoax. Yang ketujuh, dan ini juga termasuk yang penting, menggunakan gambar yang cantik. Jadi biar menarik. Oke, dibaca ya. Jangan lupa subscribe yang ada tulisannya ting 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 subscribe. Nah, itulah tadi 7 tips atau cara gampang dalam membuat artikel. Dan yang paling penting sangat adalah menulislah. Jangan takut salah. Benar, kalau udah menulis jangan takut salah, udah tulis aja dulu. Slow aja dulu, nanti begitu sudah selesai endapkan dulu baru deh dicek lagi. Nah, semakin banyak kita berlatih maka akan semakin mahir. Oke deh, itu aja tipsnya. Salam, sampai jumpa lagi dan selamat menikmati beberapa sajian yang ada di YouTube ini, walaupun belum rapih tapi insya Allah akan terus mempraktekkan ilmu juga buat YouTube. Oke, terima kasih.